Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada, ibunda-ibunda yang hadir, Mas Hafid dan semuanya, semoga Allah senantiasa menjadikan kita adalah hamba-hamba yang punya masa depan mulia, mulia di dunia, mulia di akhirat, dan menghapus masa lalu yang tidak baik, mengampuni masa lalu, dosa-dosa kita. Adapun masalah-masa lalu yang kami maksud di sini karena kita bicara tentang rumah tangga adalah masa lalu yang ada hubungannya dengan rumah tangga. Pembahasan dosa sudah pernah kita bahas. Ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya ditutup, tidak usah diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Seperti dosa perzinaan, mabuk dan sebagainya. Tutup. Yang punya masa lalu seperti itu ditutup, biar saja Allah yang tahu. Dan semakin kita ceritakan, semakin merendahkan kita. Dan masa lalu yang kita maksud adalah masa lalu yang ada hubungannya dengan asmara, hati, dosa-dosa yang ada hubungannya dengan ini semuanya. Kalau ada orang masa lalu yang adalah kafir kemudian masuk Islam, tidak rendah. Bapaknya mu'allaf, tidak. Dia dulu mu'allaf, ada kebanggaan. Maka ada satu dosa yang akan menempel sepanjang masa jika disebut, dan akan menempel di jidat dirinya dan di jidat keturunannya, di jidat keluarganya, yaitu zina dan muqaddimah zina. Maka masih ingat rasanya yang punya masa lalu urusan ini ditutup, tidak perlu diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia, biar orang yang bertemu dengan dia masih menganggap dia adalah orang yang layak untuk dimuliakan di dunia sebelum di akhirat nanti. Cuman banyak orang bodoh kadang-kadang cerita sama pasangannya tentang masa lalunya. Aku dulu begini bang, sebelum menikah akhirnya belum apa-apa sudah direndahkan. Maka siapapun punya masa lalu, naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita semua dari zina. Amin. Semoga dijauhkan dari zina dan muqaddimah zina, hina di dunia. Dan zina hanya dilakukan oleh orang rendah. Pada zaman Nabi SAW, waktu Nabi mengajak baiat, wahai wanita, ayo berbaiat kepadaku, berjanji untuk tidak mencuri, untuk tidak melakukan ini, tidak minuman keras dan tidak berzina. Ada orang yang bernama Hindun mengangkat tangan, ya Rasulullah, apakah orang merdeka seperti kami bisa berzina? Jadi perzinaan tidak kebayang bagi orang mulia. Hanya wanita rendah yang melakukan perzinaan. Cuman manusia, ada yang terpleset dalam zina. Akan tapi, bagaimana dengan orang yang pernah kepleset? Tutup masa lalu dan tobat, nangis kepada Allah, Allah akan mengampuni. Siapapun dia, Allah akan ampuni asalkan dia mau tobat secara sesungguhnya. Termasuk jangan ceritakan kepada pasangannya. Termasuk masa lalunya, mungkin dulu pernah punya pacar, gak usah disebut. Sekarang pasanganmu, suamimu ya suamimu, istrimu ya istrimu. Gak usah bercerita, dulu itu pacarku loh ya, dulu ini. Gak usah, itu berpacaran sendiri sudah merupakan kesalahan. Kenapa harus disebut lagi? Kadang-kadang dibanding-bandingin, coba aku menikah dengan dia, tentu lebih enak, dia kaya sekarang, dia gini. Belum tentu, bisa saja kau dihinakan dan direndahkan, kau dicaci maki dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, wahai para perindu kejayaan, perindu kemuliaan, pasanganmu adalah pasanganmu. Pasanganmu adalah pasanganmu, ya. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu syukuri, adapun masa lalumu kamu tutup. Ini pesan. Ada masa lalu pacaran, muqaddimah zina, tidak usah diceritakan. Tidak usah ceritakan kepada pasangan. Kadang seorang wanita yang merayu tapi salah caranya. Pengen disanjung sama sang suami, lalu karena suaminya terlalu baik, mungkin dia tidak mampu, takut dianggap berdusta, tiba-tiba ngomong. Padahal suaminya tidak tahu kalau istrinya itu adalah orang yang seperti itu. Tiba-tiba ngomong, abang mohon maaf abang, abang terlalu baik dengan saya. Tapi saya merasa berdosa kalau saya tidak bercerita. Kenapa sih? Tapi abang maafkan saya. Ya saya maafkan dong. Tapi abang terima saya. Ya saya terima. Apa sih? Apa sih Neng? Abang mohon maaf dulu sebelum saya menikah dengan abang, saya punya pengalaman masa lalu. Inilah wanita paling bodoh di dunia dan di akhirat. Kebodohan di dunia dan di akhirat. Masa lalu mau tutup. Biar apa? Karena ada satu hal yang menyuburkan cinta, wahai para pemirsa yang kami cintai. Ada satu hal penyubur cinta dan luar biasa ini. Menyuburkan cinta yang sudah ada, benih cinta antara suami istri adalah kepercayaan. Akan tapi kemaksiatan yang pernah kita sebut, apalagi hubungan dengan pasangan, perilaku haram zina atau muqaddimah zina, itu akan menimbulkan kecurigaan dan itu akan memangkas cinta. Sehingga biarpun katanya tobat-tobat,
tetap sang suami mengatakan, kau dulu pernah berzina. Istri pun begitu, tobat, kau dulu pernah berzina. Jangan-jangan pergi begitu, jangan terus. Karena pendidikan Islam adalah apa? Menutup. Jadi yang punya masa lalu pacaran, punya calon, punya ini, sudah ditutup. Di hadapanmu adalah suamimu, di hadapanmu adalah istrimu, sudah itu. Berbahagialah dengan pasanganmu dan tutup matamu. Syukuri ini semuanya, jangan jelalatan sana sini. Gak usah dibanding-bandingkan. Biarpun dia lebih ganteng daripada suamimu, belum tentu dia lebih lembut dari suamimu. Mungkin suamimu adalah saat ini agak kasar. Ketahuilah, orang yang punya masa lalu denganmu mungkin lebih kasar lagi. Sudahlah, jangan berhayal. Memang biasanya yang bukan miliknya itu seolah hayalannya indah. Begini. Nah, yang lalu berlalu, sudahlah. Yang punya kisah, kita sebutkan bahwasanya pacaran adalah bukan pendidikan dalam Islam. Orang pacaran itu adalah bukan pendidikan dalam Islam. Karena apa? Dia akan mendekati perzinaan. Kalau suruh pilih pacaran atau menikah, pilih menikah. Dan orang pacaran nggak bisa memilih. Kadang-kadang kalau sudah orang pacaran terlanjur jatuh cinta tuh bingung dia. Kayaknya nggak model, ganteng juga enggak. Tapi kenapa aku senang? Ya karena kamu bodoh. Sudah ditunjukkan yang lebih bagus, katanya Pak, aku harus dengan dia. Inilah pengorbanan demi cintaku. Wahai yang bodoh, jangan begitulah. Diberi yang lebih bagus tidak ada. Padahal pilihannya manusia sejagat, atau apa? Laki-laki di dunia hanya ada dia. Ya. Padahal pilihannya banyak, soleha. Ya. Ada ganteng, soleh, ingat. Jadi masa lalu jangan berbangga dengan masa lalu yang dosa. Tapi kalau masa lalu yang baik, mungkinlah dulu aku pernah mondok di sana, aku pernah ngaji di sana, aku pernah hadir di majelisnya ini, aku kenal ulama ini, itu masuk akal dan benar seperti itu. Cerita masa lalu yang baik. Tapi ingat, menceritakan masa lalu yang baik pun tidak boleh dalam irama merendahkan pasangannya. Aduh, dulu aku enak dengan bapakku, semuanya fasilitas ada, tapi sekarang, nah ini kerendah kurang ajar namanya. Iya. Jadi ada harus cerdas dalam berbicara. Ketahuilah pasanganmu adalah bukan sekedar jasad, tapi dia punya hati nurani. Ya. Jadi kalau berbicara hati-hati. Mungkin bisa berkata, mungkin balik-balik, abang memang subhanallah, dulu waktu dengan abah semuanya perlengkapan luar biasa, fasilitas ada, dan abah sangat baik. Biarpun sekarang aku dengan abang seperti ini, tapi ketahuilah, hati abang dan abang sudah mengganti itu semuanya dan lebih indah dari itu semuanya. Gitu. Ya. Lalu ada perempuan kerjaannya nuntut, aduh, dulu hidupku enak, sekarang seperti dari gelap menjadi dari terang menjadi gelap, dari siang menjadi malam. Kalau begini terus gimana? Sudah 10 tahun tidak ada perubahan. Hidup rumah tangga apa? Tuh lihatlah, coba aku dengan bapak saya. Apa itu semuanya? Menyakiti hati suami. Ada rumus, lihat silsilah pengajian kita ini adalah bagaimana menciptakan keindahan hidup rumah tangga, kebahagiaan yang harus kita cari dan ada ilmunya. Di antaranya malam ini lihat, kalau bicara pagi ini, kalau bicara tentang masa lalu, lihat masa lalu yang membangun kebahagiaan, bukan masa lalu merendahkan pasangan, bukan masa lalu merendahkan saya sendiri. Masa lalu yang merendahkan diri, terus dosa-dosa yang lalu. Masa lalu yang merendahkan pasangan, ya itu tadi. Jadi hati-hati. Jadi kalau bicara tentang masa lalu yang baik-baik, kadang-kadang sudah guyonan, akhirnya bangga-banggaan, itu dulu pacar saya. Yang laki cuma, itu juga pacar saya dulu ada. Jadi bangga-banggaan dengan bekasnya dulu. Akhirnya apa? Jadi kamu berapa punya pacar dulu? 7. Saya 8, tambah-tambahan. Waduh, baik-baik kok saya ini terus mengarah ini. Atau dasar murah semuanya. Akhirnya semuanya saling merendahkan. Kalau sudah begitu, mana ada cinta dibangun dengan itu semuanya? Mana ada kepercayaan? Padahal benih cinta yang ada dalam suami istri akan semakin dibangun, akan semakin indah, disuburkan dengan kepercayaan. Dan kepercayaan itu kuncinya adalah dekatkan pasanganmu kepada Allah. Kalau engkau punya pasangan semakin dekat kepada Allah, lihat kemanapun dia pergi hatimu tentrem. Karena dia adalah orang baik, tidak akan melakukan dosa, matanya tidak jelalatan, tidak akan melakukan yang haram. Karena kamu yakin bahwasanya pasanganmu seperti itu, lihat diam-diam dalam hatimu akan subur cinta. Dan enaknya hidup kalau kita tambah cinta, bukan kurang cinta. Iya. Lihat, Buya, sepertinya ibu-ibu pada semangat semua nih, dan juga Dina bil khusus nih kayaknya terkesima banget apa yang udah disampaikan sama Buya. Ada yang mau ditanya? Dina langsung. Iya. Silakan. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, untuk tema pada pagi hari ini kebetulan saya cukup merasa senang ya karena ada yang saya pengen tanyakan perihal tentang masa lalu. Kebetulan kalau saya belum menikah, jadi belum berkeluarga. Jadi ya yang saya tanyakan di sini, tapi Pak sebelumnya Ustaz, ingat rambu-rambu.
Semua yang pertama tidak boleh menceritakan masa lalu pribadi berkenaan tentang dosa-dosa masa lalu. Adapun berkenaan tentang dosa masa lalu tutup, tidak usah diceritakan. Kalaupun ada yang bertanya nanti bisa berkata, saya punya kawan, saya punya saudara, saya punya tetangga dan sebagainya. Itu saja. Ini muqaddimah supaya tidak terlanjur. Sebab kita tidak ingin siapa Ananda Dina ini tiba-tiba nanti lupa mengucapkan suatu kalimat yang ternyata adalah masalah yang tidak baik, akhirnya orang mandangnya jelek. Kita ingin tetap menjadi wanita solehah. Subhanallah. Ya, jadi bagaimana Dina? Begini Pak Ustadz, saya pernah mempunyai teman dekat dan beliau ini sudah mungkin saya anggap seperti sudah mau ke arah serius begitu. Dan di situ saya juga menjaga sekali untuk sikap saya, terus juga menjalin hubungannya dengan baik-baik begitu. Maksudnya dari keluarga juga sudah mengetahui semuanya. Tapi setelah itu tiba-tiba dari pihak teman dekat saya itu memutuskan kalau itu dijodohkan begitu Pak Ustadz dengan orang lain. Iya. Dan saya di situ posisinya harus berbesar hati dan harus ikhlas. Cuman yang namanya mungkin saya masih pada saat itu bukan karena masalah yang lain, karena masalah perjodohan, jadi saya tidak bisa menyalahkan siapa orangnya gitu Pak Ustadz. Ya. Menurut Pak Ustadz, bagaimana saya harus mengatasi untuk masa lalu saya? Seperti itu tadi. Supaya bisa move on. Oke, baik. Ya, itu Dina dan sudah ditangkap dengan Buya dan insya Allah Buya nanti akan jawab seperti apa kiat-kiat untuk move on, apa yang sudah disampaikan. Tapi buat pemirsa jangan kemana-mana, jawabannya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Buya, seperti apa tuh Buya? Baik, sangat sederhana buat Dina. Puji syukur, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika ternyata semuanya digagalkan sebelum terjadi pernikahan. Akan lebih sakit jika kegagalan itu terjadi setelah pernikahan. Yang pertama. Yang kedua, Dina harus tahu bahwa dalam menjalani hidup rumah tangga itu adalah banyak tantangan, banyak rintangan. Maka dari itu benar-benar pasangan yang akan Dina pilih harus pasangan yang terpilih. Dan dia harus menjadi seorang laki-laki yang soleh, yang membangun rumah tangga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa didapatkan di pinggir jalan, tidak didapatkan melalui tempat-tempat yang kotor, akan tapi hanya bisa didapatkan di tempat yang mulia. Baik, kemudian dan sebaiknya Dina kedepannya adalah kalau dengan laki-laki, mungkin kami sering guyonan. Dan semoga laki-laki tidak tersinggung. Saya menghimbau kepada adik-adikku yang solehah dan semoga Dina termasuk solehah. Takut kepada Allah, dekat kepada Allah, rajin di majelis ilmu. Lihat. Amin. Apapun profesi seseorang, hendaknya dia harus rindu kepada ilmu. Kami ingin kasih tahu anak-anakku, adik-adikku semuanya, yang wanita-wanita, waspadalah kalian. Kenapa? Engkau punya jasad, punya tubuh. Yang semua laki-laki itu kalau bicara tentang tubuh ada urusan syahwat. Bisa saja laki-laki yang melihatmu hanya senang urusan tubuh dan jasadmu saja, hanya urusan dengan seks, hanya urusan dengan jasad. Maka dari itu saya sering guyonan bahwa lihatlah laki-laki semuanya itu seperti serigala. Bapak marah. Serigala. Artinya apa? Langsung termasuk biarpun yang berjubah seperti ini. Karena apa? Selagi bukan suami istri, ada setan yang akan menggoda. Hati-hati. Jadi jangan menganggap sepele. Makanya menganggap kayak serigala itu bukan orangnya serigala, akan tapi apa? Dia bisa saja menodaimu, merusakmu dan seterusnya. Dan laki-laki yang tidak bisa muliakanmu adalah yang merendahkanmu sebelum pernikahan. Kalau belum ada pernikahan saya sudah berani macam-macam, dia adalah bukan laki-laki mulia, dia adalah rendah dan itulah serigala yang sesungguhnya. Tapi kalau laki-laki itu adalah laki-laki baik, dia akan memuliakanmu. Lihat. Jangankan kok mau melakukan yang haram, berbicara denganmu pun dengan penuh tata krama, pandangan matanya pun dijaga, tidak akan diumbar melihatmu. Oh, bahkan menyanjung cantik saja hati-hati, jangan-jangan calonku nanti tersinggung. Itu wanita laki-laki mulia. Tapi ada sebagian wanita yang senang direndahkan. Lihat, kalau sudah disanjung, oh hidupmu, oh inimu, senang karena perempuan rendah. Dan Dina jangan menjadi rendah. Dina tidak perlu pamer jasad.
Kalau seorang wanita hanya pamer jasad, ketahuilah di kiri kananmu ada yang jasadnya lebih bagus daripada dirimu. Akan tapi kemuliaanmu Dina adalah di dalam jiwamu. Kedekatanmu kepada Allah itu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Nah, maka nanti masa depannya Dina adalah prinsip kalau ada laki-laki tidak usah menjadi kawan dekat yang dimaksud seperti itu, atau bahasa lain dengan pacaran, biarpun dengan sehalus mungkin. Katakan saja, jika kau berhendak lamar ke orang tuaku, selesai. Kalau tidak, selesai. Jadi biar tidak pikir macam-macam. Jadi aman kita. Karena laki-laki menggoda. Mohon maaf para laki-laki, Anda bukan serigala yang sesungguhnya. Maksud kami adalah seperti serigala yang bisa menodai kita, bisa merusak kita dan seterusnya. Siapapun dia. Ya, siapapun dia, biarpun Muhammad berjubah, sampai dikatakan dalam Al-Quran, disebutkan dalam syariat kita, pendidikan agar jangan sampai terjadi berduaan laki dengan perempuan. Tidak diperkenankan berduaan laki perempuan, biarpun untuk ngajar Al-Quran. Apalagi ngomong sesuatu yang udah hubungannya dengan syahwat. Ngajar Quran Dina dengan Buya tidak boleh. Berarti kalau nanti Dina belajar dengan Buya berduaan, itu langsung iblis. Buyanya jadi iblis. Nah, jangan percaya biarpun jubahnya lebih gede dari ini, imamahnya nih tasbihnya satu. Ini tidak ada. Kalau sudah berduaan jahil iseng, itu adalah tidak takut kepada Allah dan dia telah merendahkanmu. Iya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ada selanjutnya. Lanjutannya Pak, lupakan dia dan doakan dia semoga bahagia. Nanti Allah akan mengirim suami yang baik, yang soleh, yang memuliakan Dina, melindungi Dina sampai kalau perlu Dina tidak boleh kemana-mana. Pokoknya Dina harus dandan di rumah saja buat sang suami. Tidak perlu dandan untuk yang lainnya. Anak yang soleh dicukupi. Pilih yang mana? Atau pilih Dina keliling pusing? Pilih di rumah kan? Di rumah suami soleh, cukupi, sayang, mencintai. Indah. Nah, itulah. Jadi kalau saya ingin semua artis kalau perlu pikirannya berubah hari ini kayak begini nanti. Subhanallah. Baik, mungkin pagi hari ini adalah pagi yang indah buat Dina. Kali aja ada yang melihat dan luar biasa ada orang soleh yang ingin daftar langsung dan menemui ayah Anda dan juga bundanya. Baik, kita akan sapa dulu jemaah nih Bu ya. Sebelumnya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bapak dari siapa namanya dan di mana ini Bapak? Ini dari Muaz, Sukabumi. Ya, Pak Muaz di Sukabumi. Silahkan pertanyaannya Bapak. Pak Ustadz, saya punya masalah lalu sama orang tua saya. Saya dulu pernah cekcok sama orang tua saya, tapi sekarang saya mulai merasa itu dosa gitu kan. Tapi orang tua saya sekarang udah meninggal, terutama ayah saya gitu. Bapak, mohon maaf, orang tua masih ada? Ayah yang masih ada. Ayah masih ada? Ayah masih ada. Iya, ayah udah meninggal, ibu masih ada itu maksudnya. Sampai sekarang saya masih nyelak gitu, takut gak dimaafin sama ayah saya gitu. Bapak? Gitu, takut gak dimaafin sama ayah saya gitu. Bapak cukup, terima kasih. Ya, sudah disimak oleh Buya, insya Allah nanti akan dijabarkan jawabannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan buat pemirsa di rumah juga seperti dan semuanya. Ingat, semua yang ada di sini para ibu, Dina, yang hadir di rumah, yang durhaka kepada orang tua tidak akan menuai kebahagiaan sepanjang hidupnya. Harga mati, jangan ditawar lagi. Kalau seandainya engkau dinikahi oleh seorang kaya raya, dia tidak akan bisa memuliakanmu. Kalau engkau seorang pengusaha, akan runtuh pada waktunya. Karena durhaka kepada orang tua. Awas, hati-hati. Ini pembahasan khususnya. Durhaka kepada orang tua, hati-hati. Adapun siapapun yang telah durhaka, segera bertobat sebelum hukuman diturunkan oleh Allah. Sebab Nabi sudah menyebutkan, "Tudzul dzambin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati illa uqul walidain." Semua dosa akan ditunda di akhirat, kecuali durhaka kepada orang tua akan diberikan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kalau dia mendapatkan istri yang baik, akan diberi oleh Allah anak yang kurang ajar. Harus dihukum di dunia. Maka bagus Anda yang bertanya. Allah telah menggerakkan hati Anda untuk menyesal. Dan Allah yang memberikan kemuliaan Anda. Bahwasanya Anda sadar kalau Anda pernah durhaka kepada orang tua. Subhanallah. Ada sebagian manusia durhaka kepada orang tua tidak sadar. Kenapa? Karena dia jalannya kencang ke neraka jahanam. Tapi suatu ketika jika ada yang diberi kesadaran, bersyukurlah kepada Allah. Allah telah berikan kepada Anda kesadaran. Mungkin dulu pernah ngomong kasar kepada ibunda. Mungkin pernah pokoknya. Nah sekarang bagaimana?
selagi yang masih hidup orang tuanya, coba perhatikan dan dahulukan dari semuanya. Urusan yang selain urusan yang lainnya tunda untuk orang tua sampai orang tua ridho. Ini harus berusaha untuk mencari keridhaan orang tua, dan mencari keridhaan orang tua bukan sekedar minta maaf, ridhoi saya. Oh tidak, berbuat. Mungkin orang tua perlu bantu dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk diantara untuk membuat ridho kepada orang tua adalah baik-baiklah dengan anak orang tua. Saudara-saudara yang baik, orang tua akan senang dan bahagia. Maka itulah yang akan menjadikan orang tua memaafkan kita. Kemudian jika berbakti yang sesungguhnya, berbakti dengan hati, bukan basa-basi. Basa-basi tidak diterima oleh Allah. Ada orang basa-basi kalau sudah ketemu di depan orang sama bapak ibunya malah lembut, tapi kalau sudah sampai di rumah keras sama orang tuanya. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya action saja. Dan kalau wahai anak-anak gadis, termasuk Dina kalau menikah, cari suami yang baik sama orang tuanya. Awas, jangan sampai menikah dengan orang yang tidak baik dengan orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya saja ditinggalkan, yang sudah berbuat baik bertahun-tahun, apalagi kita yang mau menikah. Ada sebagian wanita begitu, gara-gara cinta dulu, bapak ibunya ditinggal, ngejar cinta. Jadi kalau sudah begitu apa? Jangan mau dengan laki-laki yang menikahimu, katanya dia meninggalkan orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya sudah berbuat baik lama, itu saja ditinggalkan, apalagi kamu yang belum pernah ada kebaikan kepadanya. Baik, adapun orang tua telah meninggal dunia, bagaimana berbaktinya kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Dulu pernah kami hadirkan di majelis ini. Tetap ada, Allah Maha Kasih akan membuka pintu maaf kepada siapapun yang pernah durhaka kepada orang tuanya yang telah lalu, yang telah meninggal dunia. Ketahuilah, ingat, yang penting ada penyesalan terlebih dahulu. Nyesel yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu lakukan 3 hal. Yang pertama, jangan engkau berdoa dalam doa-doa kecuali orang tuamu yang telah meninggal dunia kau bawa dalam doamu. Dan doa untuk orang tua sederhana, ya Allah ampuni orang tuaku dan berikan kasih sayangmu kepada orang tuaku. Selesai. Mau doa. Jadi kadang-kadang pelit, lihat doanya, ya Allah berikan padaku rezeki yang banyak, suami yang ganteng, suami istri yang solehah. Doanya panjang lebar, tapi bapak ibunya ditinggal. Mana hatimu dengan orang tuamu? Nah, jadi kalau memang ada penyesalan kepada yang bertanya, tentu Anda selalu ingat karena apa? Begitu besarnya dosa kepada orang tua, maka akan Anda ingat karena apa? Hukuman di hadapan Allah sangat pedih. Maka ketahuilah, dengan ingatnya Anda tidak cukup Anda ingat, tapi panjatkan doa. Maka jangan berdoa kecuali orang tua di bawah. Dan doa untuk orang tua, ya Allah ampuni orang tuaku dan berikan kasih sayang. Itu saja. Berdoa untuk orang tua. Yang kedua adalah, jika kita punya rizki atau punya kebaikan, kita potong. Kita berikan untuk orang tua. Misalnya gaji 1 juta, potong 50.000, 25.000, kita niatkan sedekah yatim piatu fakir miskin untuk orang tua. Seolah-olah kita ngirim orang tua. Lewat rekening, lewat apa? Cuman rekeningnya adalah rekening maknawi. Kalau kita lupa berarti tidak punya bakti. Ketahuilah orang tua kita tidak butuh dikirim sate atau nasi bungkus. Enggak. Akan tapi beli butuh amal. Maka beramallah yang baik dan niatkan untuk orang tua. Potong dari rezeki kita. Pastikan itu. Atau termasuk di saat kita melakukan kebaikan bisa ngaji seperti ini, niatkan ya Allah kebaikan yang kau berikan kepada kami saat ini pahalanya berikan kepada kami dan kepada orang tua kami. Menghadiahkan pahala. Ini termasuk ajaran yang ada yang disepakati oleh para ulama. Menghadiahkan pahala. Yang mahal adalah ingatnya itu loh. Yang ketiga adalah berbuat baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Maksudnya apa? Silaturahmi dengan saudara-saudara. Ya. Makanya kalau ada orang berebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Dia telah melakukan dosa gede 3. Yang pertama ngambil hartanya saudara, yang kedua mutus tali persaudaraan, yang ketiga durhaka kepada orang tua. Kalau kita nyakiti adik kita setelah orang tua kita meninggal dunia adalah bukan sekedar memutus tali persaudaraan, tapi kita durhaka ke orang tua. Kalau kita nyakiti adik kita, orang tua marah atau tidak? Marah. Makanya tanda bakti Anda baik-baiklah dengan saudara dan adik-adik semuanya. Itulah yang hendaknya kita lakukan. 3 hal ya, berdoa, bersedekah untuk orang tua, dan menyambung silaturahmi yang pernah disambung oleh orang tua. Bukan sekedar anaknya orang tua, bukan sekedar saudara kita, tetangga yang pernah dibaikin orang tua. Yuk kita lanjutkan dan seterusnya. Dengan hati dan ingat itu semuanya karena aku ingin sambung kembali dengan orang tuaku dan semoga Allah mengampuniku. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas? Subhanallah. Baik, sekarang saatnya jamaah yang di sini yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Iya, saya sapa dari Bandung dulu ini, Ibu, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Bu ya. Saya mau nanya gimana sikap kita seandainya masa lalu pasangan kita itu justru kita tahu dari orang lain, jadi nggak secara langsung. Itu saja Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus, ini adalah bekal ya Ibu. Kalau kita mendengar informasi yang tidak baik tentang pasangan kita, jangan didengar. Itu bisa saja menfitnah.
Dan jangan percaya, Bu, jangan main-main. Suamiku baik. Oh enggak, banda. Aku melihat sendiri, matamu yang teragum. Jangan percaya. Permasalahan perempuan kupingnya bolong. Gampang dengar sana sini. Padahal itu kadang-kadang fitnah, kadang-kadang perempuan yang memang menginginkan dia difitnah dulu, dirusak dulu rumah tangganya biar hancur. Akan tapi tidak. Kalaupun benar terjadi masa lalu, itu adalah masa lalu. Kita harus lapang. Dulu suamiku jahat, dulu suamiku punya masa lalu jelek, tapi sekarang sudah baik. Sekarang yang perlu kita lihat hari ini, tidak usah dibawa kepada masa lalu. Jadi beda ya, cara pandang. Kalau tadi kita punya masa lalu ditutup, kalau kita melihat masa lalu pasangan kita bisa tutup. Bantu dia untuk bertobat. Kalau kita ungkit terus, artinya kita tidak mengajari bertobat. Kamu dulu begini ya, setiap hari disebut, oh ya kamu begini ya. Tidak akan bisa tobat. Bantu dia untuk tobat. Kalau seandainya omongan orang tersebut, pertama Pak, jangan mudah dengar omongan orang. Gara-gara SMS guyonan saja berantem di rumah tangganya. Jangan percaya, ketahuilah suamimu adalah suamimu. Ditutup cerita itu. Jangan didengar omongan orang. Kalau ada orang mau menfitnah, jangan menfitnah. Rumah tanggaku indah loh ya. Enggak Bu, saya benar melihat kamu menfitnah. Yang kau lihat itu setan seperti kamu, iblis sama. Jangan mau dengar, kita harus punya pagar itu. Permasalahannya kadang-kadang begini, Bu, Ibu suaminya kemana? Lagi pergi, pakai baju merah ya? Iya. Bu, hati-hati loh Bu. Memang kenapa? Bonceng orang, kesini loh ya kalau ngomong. Diundang iblisnya. Oh berarti sini diajak minum teh. Seharian gosip suaminya. Suaminya pulang dimarah-marahi, padahal suaminya nggak ngerti apa-apa. Allah. Bahkan kalau seandainya suaminya benar melakukan kesalahan, bukan begitu caranya. Bahkan kalau ibu dengan pasangan, lihat kaidah dalam komunikasi. Jika engkau melihat tanda-tanda yang tidak baik pada suamimu, jangan kau tuduh. Bertanyalah, kau akan dijawab. Kalau kau tuduh, dia akan berantem nanti. Bertanya, abang dari mana tadi? Oh dari pasar. Ngapain belanja? Alhamdulillah. Kadang-kadang kamu pasti kesana loh. Pengennya gimana? Sudah dikasih jawaban yang baik, malah pengen yang jelek. Kan ke pasar kan baik belanja. Kamu ke rumah perempuan ini, loh kan aneh perempuan ini. Istri kadang-kadang aneh begitu. Dijawab yang baik, mintanya yang jelek. Kalau dia pergi ke pasar, alhamdulillah. Oh, Masya Allah abang ke pasar. Ini belanja, tatonya apa? Benar ke pasar. Buat kalung nih, kalung hadiah buat Muneng. Akan enak. Ya. Cuman dasar kadang-kadang sebagian perempuan kupingnya bolong, hatinya kebuka. Sehingga setiap ada informasi masuk, lihat perang dan rumah tangga. Ya. Makanya awas hati-hati. Jangan dekat dengan siapapun yang punya prasangka buruk. Jangan dekat. Suami prasangka buruk hancur dalam rumah tangga. Mudah dengar omongan orang. Gak bakal bisa abadi rumah tangga. Prasangka buruk, punya pasangan yang suka prasangka buruk, punya istri pasangan buruk, hancur. Punya kawan prasangka buruk, hancur. Maka ayo kita berprasangka baik. Ada lanjutannya nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu Buya tadi belum selesai. Belum selesai, nanti dilanjutkan. Dan saya juga nyambung sedikit. Nanti setelah ini cuma maksudnya nyambung sedikit nih Buya. Pertanyaan dari saya, tapi jawabannya nanti juga. Baik. Jadi mumpung saya ingat. Jadi kalau kita sebagai teman pasti berpikir teman kita supaya baik. Makanya ketika kita melihat nyata kita real, tapi kita juga harus menyampaikan juga nih kepada teman kita bahwasannya apa yang terjadi yang kita lihat. Baik. Seperti itu. Baik. Nah, terus bagaimana kalau seandainya orang tua yang menyampaikan itu buat anaknya seperti itu? Baik, jawabannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, telah bersama kami di Silaman Kolbu. Segar di Kolbu. Ya, salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Buya, seperti apa tuh lanjutannya? Ada sambungannya. Itu ada hubungannya dengan prasangka buruk. Jadi begini, kalau kita melihat seorang istri, misalnya kita punya kawan seorang laki-laki, totalnya kita melihat istrinya adalah melakukan kesalahan, atau sebaliknya kawan kita seorang perempuan, atau saudara kita seorang perempuan, saudari kita seorang perempuan, tibanya suami, totalnya suami melakukan pelanggaran syariat, apakah bawa perempuan atau ini dan sebagainya. Apakah yang harus aku lakukan? Bercerita kepada istrinya, ketahuilah kalau kita bercerita kepada istrinya, kita sudah menggunjing melakukan dosa yang lebih gede daripada dosa orang itu. Bukan begitu caranya. Yang kedua, kita telah menghancurkan rumah tangganya. Kalau memang Anda adalah seorang yang berniat baik, yang melakukan kesalahan, didekati buat pendekatan, diingatkan dengan cara yang baik. Jadi membicarakan kejelekan orang lain tidak diperkenankan kecuali kepada orang yang bakal bisa menyelesaikan masalah. Apakah istri bisa menyelesaikan masalah? Enggak, berantem, ribut. Oh begitu, perang tambahan. Mungkin kita akan berbicara dengan Ustadz. Ya Ustadz, saya punya seorang adik perempuan, tapi suaminya begini, gimana Ustadz? Baik, suaminya dipanggil dengan pelan, dengan bagus, dilembutkan hatinya. Tapi kalau kita bercerita kepada istri tidak kepada ibunya. Oh akhirnya Pak perang, grup menantu sama mertua, tidak ketemu ujungnya. Tidak ada alasan menceritakan kejelekan orang. Jadi kalau kita melihat betul, misalnya mohon maaf, melihat seseorang melakukan perzinaan di mata kita,
tidak perlu bercerita kepada pasangannya. Tapi kalau memang Anda seorang yang mencintai kaum muslimin karena Allah, nasihati dia, selamatkan dia sampai dia tobat, biar dia hubungan suami istri tetap baik, tidak ada yang tahu. Tetap kita punya kewajiban, bercerita tidak boleh. Ini kenyataan, apalagi prasangka buruk. Sekarang ada orang prasangka buruk, paling senang dengar omongan orang. Informasi dari orang lalu diterima. Pokoknya ini kaidah. Apapun informasi yang negatif tentang pasangan kita muncul dari siapapun, jangan didengar. Itu adalah penfitnah. Biarpun yang ngasih tahu adalah orang berjubah seperti saya. Kalau memang saya mengerti ilmu, tidak akan saya ceritakan yang menjadikan rusak rumah tangga. Berarti di saat saya menceritakan seperti itu, berarti saya merusak menjadi bodoh. Nggak ada baiknya orang bercerita kepada Anda tentang kejelekan pasangan Anda. Pasti dia orang yang nggak baik. Pasti tidak baik, sudah pastikan itu. Karena apa? Bukan begitu caranya. Caranya mengingatkan yang salah. Jadi nggak ada ya prasangka buruk tidak dibenarkan. Jadi kalau orang menduga buruk, itu adalah kalau memang terbukti kita menasihati. Ya. Kalau memang terbukti dia melakukan kejahatan, kalau saya tidak bisa nasihati, tidak boleh kita menjadi prasangka buruk terus. Akan tapi kalau tidak nasihati, diam kita. Menceritakan kejelekan orang pun tidak diperkenankan. Boleh kita bercerita kepada seseorang yang kita yakin dia bakal menyelesaikan masalah. Baik itu, insyaallah. Iya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Bu, masih tetap semangat? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, Buya. Ini udah ada kumpulan email dari pemirsa yang bertanya. Dan buat pemirsa yang ingin bertanya, yang tidak memiliki kesempatan untuk telepon, bisa langsung datang saja ke pengajian kita, yaitu Siraman Kolbu, dengan cara kirimkan email Anda di siramankolbu.mnctv@yahoo.co.id dengan subjek yaitu solusi Ustaz. Tapi kalau mau jadi jamaah, subjeknya adalah jamaah Siraman Kolbu. Dan jangan lupa cantumkan nama dan juga alamat Anda. Baik, Bu ya, ini ada email yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari hamba Allah Kebumen, Jawa Tengah. Saya ingin bertanya kepada Buya Yahya. Begini Ustaz, saya perempuan berusia 20 tahun. Saya memutuskan menikah siri dengan pacar saya dikarenakan kami sudah berpacaran sejak SMP. Hingga kemarin sebelum menikah sudah 6 tahun. Suami saya 21 tahun, dia sudah bekerja 2 tahun di suatu perusahaan. Kami tidak melakukan hubungan suami istri sampai kami akan menikah resmi. Namun namanya orang berpacaran ya ada saja maksiatnya, dan bahkan sudah jadi tren anak-anak zaman sekarang bergandengan tangan dan lain-lain. Makanya kami memutuskan menikah siri karena tidak mau menumpuk dosa lagi. Baik, ada nilai plus bagi Anda, tapi ada minusnya juga. Nilai plus bagi Anda yang bertanya adalah Anda tidak ingin melakukan keharaman, dan Anda tahu laki perempuan jika melakukan itu pegang tangan dan seterusnya adalah haram. Nilai plus Anda ahli iman. Cuman minusnya Anda melakukan pacaran, karena pacaran pasti mengajak kepada yang demikian itu. Jadi Anda telah menggabungkan antara minus dan plus. Tapi semoga Allah mengampuni Anda. Kemudian setelah itu Anda memilih untuk menikah siri juga dalam rangka mengukuhkan kalau Anda takut namanya zina dan muqaddimah zina. Dan Anda cerdas dalam hal ini. Kalau berpegang tangan laki perempuan adalah dosa. Naudzubillah, dosa dan dosa. Hanya orang bodoh saja. Kita pengen indah, enak, asik, dapat pahala. Dan dia melakukan dengan akad siri adalah ada pahala halal. Dan nikah siri adalah halal. Nikah siri adalah sah, tapi tetap kami himbau, wahai adik-adik putriku, kalau nikah jangan pakai nikah siri saja. Takut tidak terpenuhi hak-haknya. Jadi saya tetap, wanita harus dilindungi dalam ini. Islam melindungi wanita, memuliakan wanita. Jadi kalau ada nikah siri, itu adalah sah asalkan dengan 2 saksi, dengan wali, ya, dengan ijab qabul, itu adalah sah. Akan tapi ketahuilah, pernikahanmu harus direstui orang tua. Saya khawatir tidak direstui orang tua. Nah, ini memang karena kebahagiaanmu adalah melalui orang tua. Kalau masalah menghalalkan pernikahan mah enteng. Seorang laki-laki perempuan pergi lebih dari 84 kilo, lebih dari 2 halah, dinikahkan oleh siapa saja tanpa wali pun sah. Tapi kan tidak dapat keberkahan. Kalau tidak berkah itu biasa saja, berantem, caci maki, olok-olok, rezeki sempit, segala macam. Kita perlu nikah dengan ridho orang tua. Bahkan adabnya seorang perempuan, seorang laki-laki kalau menikah atau punya calon, pasangan pilihannya sendiri, jangan mendahului pasangan orang tuanya. Mungkin dia punya adab, abah, umi punya calon atau tidak. Oh saya punya nak, diam. Dilihat sampai cocok. Kalau tidak cocok bisa ngomong. Tapi kalau ternyata tidak punya, baru kita sodorkan saya punya calon. Bukan punya pacar ya, punya calon. Baik, kemudian setelah nikah siri kami himbau kepada siapapun. Sebab kadang-kadang nikah siri memang kebutuhan.
Ada seorang wanita yang memang dia kebutuhan, butuh seorang laki-laki yang melindungi, mungkin yang menafkainya. Kalau melalui resmi mungkin ada beberapa aturan yang tidak boleh. Lalu dia nikah dengan nikah sirri, asalkan memenuhi syarat nikahnya adalah sah dan halal. Cuman kami himbau, yang hendaknya hak cerai selagi surat itu belum ada, selagi surat nikah belum ada, maka siapapun yang nikah sirri kepada kami, selagi surat nikah belum ada, hak cerai saya ambil. Kenapa? Kalau ternyata suaminya jahat, nakal, pergi, saya bisa mencerainya. Sebab kalau tidak saya ambil hak cerai, suaminya pergi, dia bingung, Buya saya mau nikah lagi nih gimana? Suami ibu mana? Hilang, suami saya jahat, nggak mau cerai saya. Nah, kan bingung sayanya, ngaju ke mahkamah malah ditertawai. Dulu lagi senengnya lupa, lagi susah ingat, gitu bisanya. Makanya saya ambil hak cerai. Saya selalu begitu. Sampai kapan? Sampai surat nikah ada. Selagi surat nikah belum ada, hak cerai di tangan saya. Atau hak cerai diberikan kepada istri dalam keadaan begini, demi terlindungnya haknya istri. Jadi setelah menikah siri, Anda berkata hak cerai ada di tangan saya. Maksudnya apa? Jadi kalau suami nggak benar, suami zalim segala macam, istri bisa ngambil keputusan. Saya akan menceraikan diri saya, selesai. Akan tapi permasalahannya kadang tidak pernah peduli urusan ini, dan kita menemukan banyak problem. Ada orang, Buya, suami saya tidak mau mencerai, di mana? Dia kerja di mana? Saya nggak ketemu nih. Gimana bisa menikah dengan laki-laki yang lain kalau dia belum diceraikan? Akan tapi ingat, minusnya dibenahi ya. Adikku yang solehah tadi, minusnya jangan pacaran lagi ya. Kemudian sekarang kalau sudah terlanjur, cepat langkah pernikahan yang benar-benar, kemudian setelah itu minta maaf kepada orang tua, dan yang lain jangan melakukan seperti ini. Ini insya Allah diampuni. Tapi kalau Anda jangan melanggar seperti ini. Ingin indah, ke mertua enak, ke ipar enak. Nah ini kan enak sana enak sini enak, Allah. Baik, itu tadi email dari Kebumen, Jawa Tengah. Dan Buya, kita berdoa karena ini sudah di penghujung acara. Masya Allah. Silakan Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, siapapun yang bergabung di tempat ini, siapapun dia ya Allah, jadi mereka adalah orang-orang mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan jadikan semua yang bergabung kami saat ini adalah menjadi pejuang-pejuang syariat Nabi-Mu, syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad, dengan profesi-profesi apapun yang mereka tekuni. Dan seperti Engkau telah mudahkan kami bergabung di acara ini, baik yang hadir atau menyaksikan, rindukan kami untuk berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Muliakan mereka di diri mereka sendiri, muliakan mereka di keluarga mereka, dan muliakan mereka di dunia, dan muliakan mereka di akhirat. Amin, ya dan kami mohon ya Allah, tutup masa lalu kami ya Allah, dan tutup aib kami dari mata orang lain ya Allah, tutup kekurangan kami dari mata orang lain, dan tutup aib orang lain dari mata kami ya Allah, dan buka aib kami di mata kami agar kami mudah menyesal dan mohon ampun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami yang sudah menikah, berikan kepada mereka kebahagiaan di dunia semakin dekat kepadamu ya Allah, jauh dari kemaksiatan baik di dunia, dan berikan kebahagiaan nanti di akhirat. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka ya Allah, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, yang menjadi sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami dari pasangan yang menjerumuskan, yang bawa kepada kehinaan dan kemaksiatan. Kami ingin hidup kami indah di dunia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni kami saat ini ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah yang saat ini dan yang lalu ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah, jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Siapapun kami yang ada di sini, sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Wahidat yang Maha Pengampun. Dan masukkan kami ke surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kami mohon saat Kau cabut nyawa kami, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.